Wahyu 19 ayat yang ke-7. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Wahyu pasal 19 ayat 7 dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, dan hendaklah kita memberi dia hormat, karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba, dan istrinya pun sudah bersedia. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini merupakan wahyu yang diterima oleh Rasul Yahya. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada juga tokoh Alkitab yang menerima wahyu dari Tuhan. Tentunya ada kriteria tersendiri dari Tuhan sehingga Tuhan boleh menganugerahkan wahyu kepada kekasih-kekasih yang menerimanya dari Tuhan. Seperti Daniel dalam Perjanjian Lama. Kenapa sampai Daniel menerima wahyu daripada Tuhan? Kenapa Rasul Yahya menerima wahyu daripada Tuhan? Firman Tuhan menjawab, karena kedua tokoh ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Karena Daniel sangat mengasihi Tuhan, sehingga dia disebut amat kekasih. Dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-23. Pada permulaan doamu itu diberilah firman, lalu datanglah aku hendak memberi akan dikau pengajaran. Aku akan memberikan dikau pengajaran. Karena engkaulah seorang yang amat kekasih. Karena engkau adalah seorang yang amat kekasih. Bukan hanya sekedar kekasih Tuhan. Sebab itu hendaklah engkau mencamkan perkataan ini, dan perhatikanlah baik-baik ayat ini. Jadi kita perhatikan, karena Daniel sangat mengasihi Tuhan, sehingga di dalam ayat tadi dikatakan bahwa dia amat kekasih. Bukti Daniel sangat mengasihi Tuhan. Dia rela mempertaruhkan nyawanya hanya karena mau berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Hanya mau berdoa kepada Allahnya, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Tidak membuat dia gentar setelah ada ultimatum dilarang berdoa kepada siapapun. Tapi dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11, dia tetap lakukan seperti biasa. Meskipun sudah ada ancaman bahwa kematian akan menjadi alamatnya kalau dia tetap berdoa kepada Allahnya. Sekali lagi dia tidak hiraukan ultimatum itu, seperti biasa dia lakukan, tetap berdoa. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Tetapi akan Daniel, jikalau diketahuinya akan hal surat itu sudah dimeteraikan oleh baginda sekalipun, masuklah juga ia ke dalam rumahnya, yang pada ayatnya adalah tingkap-tingkap terbuka ke kiblat Yerusalem. Dan pada sehari 3 kali bertelutlah ia meminta doa dan mengucap syukur kepada Allahnya, seperti biasa dibuatnya dahulu. Tetap 3 kali dia berdoa seperti biasa yang dia lakukan dahulu. Daniel tidak terpengaruh dengan ancaman itu. Ini buktinya bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Sehingga dalam Daniel 10 ayat 1, Daniel menerima wahyu dari Tuhan. Daniel 10 ayat 1. Pertama kata, maka pada tahun yang ketiga daripada kerajaan Kores, raja orang Farsi itu, datanglah suatu wahyu kepada Daniel. Yang bergerak bersasar, suatu wahyu yang amat benar akan hal perang besar-besar, maka mengertilah ia maknanya, dan diketahuinya akan khayal itu. Jadi kita lihat dia mengerti maknanya, dan dia mengerti artinya.
tetapi Tuhan masih suruh tutup apa yang dia telah terima. Dalam Daniel 12 ayat 4. Kenapa? Karena apa yang Daniel lihat belum berlaku pada zamannya. Berarti suatu hal yang luar biasa. Nanti berlaku di akhir zaman ini. Saudara, tapi Tuhan sudah nyatakan itu kepada Daniel. Karena di dalam Daniel 12 ayat 4, tetapi akan dikau hai Daniel, tutuplah olehmu segala perkataan ini, dan meteraikanlah kitab ini sampai kepada masa kesudahan. Maka pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia, dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Dan ini terbukti di akhir zaman ini banyak orang menyelidik akan rahasia kitab Daniel, karena itu punya hubungan dengan kitab Wahyu yang sementara kita pelajari. Sekarang Rasul Yahya seperti Daniel, dia sangat mengasihi Tuhan. Murid Tuhan ada 70 yang diutus berdua-dua. Ada 12 murid inti yang digelar sebagai rasul. Dari ke-12 murid inti yang digelar rasul, ada 3 yang dekat dengan Tuhan. Petrus, Yakub, dan Yahya. Tapi dari antara ketiga orang yang dekat ini, Yahya atau Yohaneslah yang paling dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Yahya pasal yang ke-13 ayat 23 dan 25, seorang dari antara murid-murid Yesus, yaitu yang dikasihi oleh Yesus, karena dia sangat mengasihi Yesus, bersandar di sebelah kanannya. Ayat 25, oleh yang demikian, sedangkan murid itu bersandar di dada Yesus, lalu bertanya, ya Tuhan, siapakah dia itu? Jadi kita lihat, waktu itu Tuhan menyatakan bahwa salah satu dari antara muridnya akan menyerahkan dia. Petrus ingin mengetahui. Padahal Petrus seorang yang agresif, yang dekat juga dengan Tuhan. Tapi soal ini, saudara, Petrus tidak langsung bertanya kepada Tuhan, tetapi melalui Rasul Yahya, adalah rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Itulah alasan sehingga Rasul Yahya menerima wahyu dari Tuhan. Setiap orang yang sangat mengasihi Tuhan, tentunya ada sesuatu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Karena Rasul Yahya sangat mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun mengasihi dia, dan Tuhan mengaruniakan dia kitab Wahyu ini. Berbeda dengan Daniel. Kalau Daniel tadi Tuhan suruh tutup karena belum berlaku. Apa yang diterima oleh Daniel belum berlaku pada zamannya, nanti berlaku di akhir zaman ini. Dan sekali lagi kepada Rasul Yahya dalam Wahyu 22 ayat yang ke-10. Yang ke-10, lalu katanya kepadaku, janganlah engkau meteraikan segala perkataan nubuat dalam kitab Jangan ini. engkau meteraikan segala perkataan nubuat dalam kitab ini. Karena masanya sudah dekat. Masanya sudah dekat. Kalau Daniel disuruh tutup, karena apa? Percuma juga diungkapkan pada waktu itu karena belum berlaku. Dan ini satu hal yang luar biasa, satu keistimewaan kepada Daniel. Bahwa apa yang dia lihat nanti berlaku pada akhir zaman ini, tetapi Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Sehingga dalam Daniel 12 tadi, bahwa sampai pada masa kesudahan, maka pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia, dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Banyak orang yang menyelidik akan firman Tuhan, dan pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan. Saudara, dengan pengetahuan yang semakin dipertambahkan ini, tentunya kita perlu hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan.
Sehingga kita tidak dikalahkan dengan pengetahuan dunia. Karena pengetahuan dunia dengan segala hikmatnya, kita perhatikan bagaimana apa yang sedang terjadi. Hampir semua punya HP, saudara. Segala sesuatu ada dalam genggaman kita. Mau transaksi di tangan kita. Semua. Jadi kita perhatikan, mau berhubungan dengan orang di luar negeri, di pedalaman sekalipun, yang penting ada signal. Saudara, itu bisa. Sehingga sekarang dengan adanya Google Meet, Zoom, orang bisa beribadah bersama-sama meskipun ada di tempat yang lain. Dan ini mewujudkan bahwa pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan dan untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dulu saya berpikir bagaimana Injil kerajaan ini akan dimasyurkan ke seluruh bumi. Tapi dengan keadaan teknologi yang canggih saat ini memudahkan, dan itu tidak mustahil. Karena Matius 24 ayat yang ke-14, sekali lagi Injil kerajaan ini dimasyurkan dulu ke 4 penjuru alam. Ke-14, maka Injil kerajaan ini akan dimasyurkan di dalam seluruh dunia ini. Injil kerajaan akan dimasyurkan ke seluruh dunia ini. Akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa. Menjadi satu kesaksian bagi segala bangsa. Kemudian daripada itu barulah tiba kesudahan itu. Kemudian daripada itu barulah tiba kesudahan. Jadi dengan pengetahuan yang ada, saya di Makassar, tapi saya mengajar sekolah Alkitab juga di Manado. Mengajar sekolah Alkitab di sini dengan pesertanya ada yang dari Bogor, ada yang dari Semarang, ada yang dari Depok, ada yang dari Papua, ada yang dari Toraja. Jadi ini membuktikan bahwa pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan. Demikian juga dengan pengetahuan firman Tuhan. Dengan adanya pengetahuan firman Tuhan sebagaimana jemaat yang ada di Ibrani. Kalau manusia boleh sampai ke planet yang bernama bulan dengan pengetahuannya, suatu hal yang luar biasa. Tetapi jemaat Ibrani dengan pengetahuan firman Tuhan yang ada padanya, mereka bisa sampai ke Yerusalem di sorga. Pada waktu itu jemaat Ibrani masih hidup, bukan mati. Suratan ini kepada jemaat Ibrani yang hidup. Tidak mungkin orang mengirim surat kepada orang mati. Cuma sekarang banyak penipuan. Kirim SMS, mama minta pulsa. Mama saya sudah lama dikubur, dia mau minta pulsa bagaimana? Tapi kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-22. 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Jemaat Ibrani, kata Paulus, kamu sudah datang ke Gunung Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem yang di sorga. Yerusalem di sorga, bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Tentunya bagi kita tidak asing lagi akan ayat ini. Karena kalau kita dikaruniakan karunia penglihatan, tidak menutup kemungkinan Tuhan bawa kita sama dengan jemaat yang ada di Ibrani ke Yerusalem di sorga, tempat perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini berkata, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, dan hendaklah kita memberi dia hormat, karena ketika kawin anak domba sudah tiba, istrinya pun sudah bersedia. Salinan lain, pengantennya sudah bersedia. Siapakah anak domba itu? Jadi ketika kawin anak domba, sekali lagi, anak domba di sini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantin sorga, sebagai pengantin laki-laki.
Yohanes 1 ayat yang ke-29. 9. Pada keesokan harinya, ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Tuhan Yesus sebagai anak domba. Ketika kawin anak domba yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah tiba. Istri atau pengantinnya sudah bersedia. Nah, apa yang dipersiapkan oleh pengantin perempuan yang tidak lain adalah Bapak, Ibu, saya dan saudara, meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan tetapi dihisapkan sebagai perawan yang suci sama dengan jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana Paulus menyuratkan kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperadabkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jemaat yang ada di Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tetapi dihisapkan oleh Paulus sebagai perawan yang suci. Sekali lagi, ketika kawin anak domba sudah tiba, berbicara tentang perkawinan. Dalam ayat ini berbicara tentang pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Ada pernikahan sebenarnya terjadi di bumi. Setelah gereja Tuhan disempurnakan, roh, jiwa, dan tubuh, maka terjadi pernikahan. Pernikahan artinya menyatunya kepala yaitu Tuhan Yesus Kristus dan tubuhnya yaitu Bapak, Ibu, saya dan saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, syarat untuk menyatu dengan kepala itu sempurna. Tuhan Yesus sempurna. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman, artinya satu pemberitaan, yaitu pemberitaan yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Orang yang sudah akil balik artinya orang yang sudah dewasa rohaninya. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Sehingga kehidupan kita sekali lagi sempurna sama dengan Kristus. Dan itu akan terjadi pada kegerakan rohani yang besar. Di hari-hari ini kita akan menuju pada kegerakan rohani yang besar, sebagaimana yang berlaku pada waktu Tuhan menyuruh Yehezkel bernubuat kepada tulang-tulang kering. Yang tidak lain berbicara di akhir zaman ini adalah orang-orang yang mati rohani. Hidup secara jasmani, tetapi rohaninya mati. Dan kita perhatikan Bapak, Ibu, saudara, di dalam Yehezkel 37 ayatnya yang ke-7. Lalu bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku. Bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesankan kepadaku. Maka sementara aku bernubuat itu, sementara Yehezkel bernubuat, datanglah suatu bunyi heran. Datang suatu bunyi heran. Maka adalah suatu gerakan besar. Ada suatu gerakan yang besar. Ada satu kegerakan yang besar. Kegerakan rohani yang besar. Dan segala tulang-tulang itu menghampirlah tulang kepada tulangnya. Jadi kita perhatikan. Kita berada pada metra yang keempat dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat 8 yang berbicara tentang kuda kelabu. Pertarungan pekabaran. Pekabaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Galati 1 ayat 11-12 Paulus katakan, aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah pendapatan manusia, bukan yaitu kupelajari dari manusia,
melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Ada pekabaran akal-akal manusia. Tuhan Yesus menemplak orang Farisi dalam Matius 15:8-9, sia-sia kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ada pengajaran setan-setan. Paulus katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 1-2, akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Itulah yang terjadi sekarang ini di meterai keempat, karena berbicara tentang kuda kelabu, pertarungan antara hitam dan putih, pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Dan di ujung meterai yang keempat berarti kegerakan rohani yang besar itu sudah diambang pintu. Maka akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Dan disinilah kita harus mempersiapkan diri. Apa yang kita persiapkan Bapak Ibu Saudara? Sebagaimana orang yang menikah, bagi perempuan ada pakaian khusus, yaitu pakaian pengantin. Demikian juga orang yang akan menyatu dengan kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus dilengkapi dengan pakaian pengantin yang tidak lain berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan karunia-karunia inilah sekali lagi yang akan membawa gereja pada kegerakan rohani yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Ada 9 karunia roh yang diungkapkan oleh Paulus. Yang pertama, pada bagian yang pertama merupakan kehidupan gereja pengantin. Kalau di ayat itu belum berurut, coba kita baca supaya sebentar kita akan pahami. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Yang ke-8, karena kepada seorang dikaruniakan oleh roh perkataan hikmat, Karunia perkataan hikmat. dan kepada yang lain perkataan marifat, Karunia perkataan marifat. menurut kuasa roh itu juga, dan kepada orang lain iman di dalam roh Karunia itu juga, iman yang ketiga. dan kepada yang lain karunia menyembuhkan di dalam roh yang 4, satu karunia itu juga, kesembuhan. dan kepada orang lain perbuatan mujizat, Karunia mujizat kelima. dan kepada yang lain nubuat, Karunia nubuat 6. dan kepada yang lain membedakan segala roh, Karunia membedakan segala roh dan, 7. dan kepada orang lain berjenis-jenis karunia lidah, Karunia lidah 8. dan kepada yang lain pengetahuan mengertikan makna lidah itu. Karunia mengartikan makna lidah 9. Dibagi 3 Bapak Ibu Saudara, dengan urutan. Yang pertama adalah karunia perkataan hikmat. Jadi kita perhatikan karunia perkataan hikmat, bagaimana cara hamba Tuhan menyusun khotbah atau menyusun buku. Berbeda dengan karunia hikmat. Jadi karunia hikmat berbeda dengan karunia perkataan hikmat. Jadi ada karunia perkataan hikmat. Kalau karunia hikmat, bagaimana hikmat seseorang dikaruniakan oleh Tuhan. Seperti Raja Soleman, dia dikaruniakan hikmat untuk menyelesaikan masalah. Salah satu contoh dalam 1 Raja-Raja pasal 3 diceritakan tentang 2 perempuan, masing-masing punya anak, tidur malam, yang satu tertindih lalu mati. Dan dua-dua waktu bangun pagi mengklaim bahwa anak yang hidup itu adalah anaknya. Dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada Raja Soleman, dia tahu persis siapa yang empunya anak yang masih hidup. Tentunya dengan hikmat, dia bilang ambil pedang, bagi 2. Dari jawaban kedua ibu ini, sekali lagi, dengan hikmat yang ada pada Raja Soleman, dia tahu siapa yang mempunyai anak yang masih hidup itu. Lalu yang kedua, karunia perkataan marifat, yaitu bagaimana cara hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan secara sistematis, sehingga yang mendengar memahami dan mengerti. Beda dengan karunia marifat. Karunia marifat
yaitu karunia yang diberikan seseorang kepada Tuhan untuk mengetahui keadaan seseorang. Almarhum, kalau karunia marifatnya jalan, tidak ada yang bisa sembunyi berdusta. Ada sepasang suami istri baru bertengkar. Ini kesaksian suami istri dan kesaksian almarhum sebagai guru kami. Baru bertengkar di rumah. Ya karena mau ke rumah pendeta, ke almarhum yang menerima wahyu ini, ya akur. Jadi padahal baru bertengkar di rumah. Setiba di pastori, almarhum bilang, saya kira tadi baru lepas kuda merah. Artinya pertengkaran. Kuda merah kan berbicara tentang peperangan. Dia tahu karena ada karunia marifat. Berbeda dengan karunia perkataan marifat. Yang kita pelajari ini adalah karunia roh. Karunia perkataan marifat, bagaimana cara menyajikan firman Tuhan secara sistematis. Lalu yang ketiga, karunia membedakan segala roh. Karena tetap 3 roh yang bekerja. Roh iblis atau roh setan, roh emosi atau roh manusia, roh Allah atau roh kudus. Yang ditertibkan adalah roh manusia dan roh setan. Kalau roh Allah itu memang tertib, mendatangkan damai sejahtera. Sehingga hamba Tuhan harus tahu, membedakan karunia, membedakan segala roh. Sama dengan Rasul Paulus dalam pelayanannya, ada jin penilik yang ada pada seorang budak. Sempat berlaku beberapa hari, tapi karena tidak satu roh, apa yang dikatakan oleh budak perempuan atau anak kecil perempuan ini, dia bilang, orang-orang inilah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kami jalan selamat. Tidak salah apa yang dikatakan oleh anak ini, tetapi itu bukan dari Tuhan. Coba kita baca Kisah 16 mulai ayat 16 sampai 18. Maka jadilah tatkala kami pergi ke tempat orang berdoa itu, ada berjumpa dengan kami seorang budak perempuan yang berizin penilik, yang mendatangkan keuntungan besar kepada tuan-tuannya. Perempuan yang berjin penilik yang mendatangkan keuntungan besar kepada tuan-tuannya dengan tilikannya itu. Terus, maka budak perempuan itu pun mengikut Paulus dan kami, sambil berseru-seru katanya, orang-orang inilah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kami jalan selamat. Ayat 18. Maka inilah diperbuatnya beberapa hari lamanya. Sempat beberapa hari lamanya. Tetapi Paulus berasa susah. Dia ada karunia membedakan segala roh. Lalu berpaling dan berkata kepada jin itu, dengan nama Yesus Kristus aku suruh engkau keluar daripadanya. Maka keluarlah ia dengan seketika itu juga. Jadi kita lihat, inilah ayat. Dengan nama Yesus Kristus aku suruh engkau keluar daripadanya. Paulus menengking jin yang ada pada budak kecil ini. Jadi apa yang dia katakan tidak salah. Orang-orang inilah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kami jalan selamat. Tapi bukan menyenangkan Paulus, tapi justru dia merasa susah. Akhirnya dia tengking jin yang ada pada budak perempuan itu dan keluar. Sehingga mereka marah. Tuan-tuan yang mendatangkan keuntungan dari budak perempuan ini yang berjin penilik marah terhadap Paulus. Sudah tidak ada lagi keuntungan yang mereka dapatkan, karena jin yang ada pada budak itu sudah keluar, sudah ditengking oleh Paulus. Jadi itulah fungsi karunia membedakan segala roh. Jadi kita perhatikan, ini teruntuk kepada hamba-hamba Tuhan. Baru itu berbicara tentang kehidupan gereja pengantin. Kelompok B yaitu karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Jadi kita perhatikan, ini adalah pergerakan, masuk pada kegerakan rohani yang besar. Karunia ini pasti akan muncul. Karunia iman, sebagaimana Ibrahim yang disebut bapa segala orang beriman. Dia imani apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan dia lakukan sampai pada akhir
Tuhan menguji dia, ambillah anakmu yang tunggal, Ishak yang kau kasihi. Dengan iman dia melangkah meskipun anak itu berkata, Ishak berkata waktu perjalanan, Bapak, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, tapi mana korbannya? Dengan iman, Paulus katakan, Tuhanlah yang menyiapkan. Padahal, saudara, dialah yang akan dipersembahkan sesuai dengan permintaan Tuhan. Tapi berlaku dengan perkataan, engkau dibenarkan. Dengan perkataan dari Ibrahim, dia dibenarkan bahwa benar-benar Tuhan siapkan karena imannya. Karunia mujizat. Sesuatu yang berlaku di luar jangkauan akal pikiran manusia. Di luar nalar. Itu bisa Tuhan lakukan. Itulah mujizat seperti perjalanan umat Israel. Waktu berada di Laut Tebrau, Laut Kolsum. Mustahil di laut itu ada kekeringan. Bisa terbelah dua. Tidak ada tembok yang memisahkan air itu, tetapi kuasa Tuhan, itulah mujizat Tuhan. Kami juga melihat bagaimana almarhum pada waktu kami pertama-tama ke Toraja, keliling Toraja pasang merek. Ada satu tempat karena tidak ada tenda, artinya beratapkan langit. Guru kami berkhotbah, tiba-tiba hujan. Saudara, herannya dia nggak basah. Sampai kepala desa yang ada di situ waktu itu terheran-heran, kami juga terheran. Ini mujizat. Jadi di luar jangkauan, di luar nalar akal dan pikiran kita manusia. Dan itu akan terjadi. Dan karunia kesembuhan. Karena kalau itu terjadi luar biasa, orang pasti mencari kesembuhan. Orang yang sakit apapun, saudara, dia bisa lakukan. Kalau karunia ini berlaku seperti kita perhatikan gereja pertama. Ada karunia ini kepada murid-murid Tuhan. Dan memang Tuhan sudah katakan bahwa siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Yahya 14 ayat yang ke-12. 12. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya akan daku, Siapa yang percaya akan daku, kata Tuhan Yesus, ia pun akan melakukan segala perbuatan yang aku ini perbuat. dia akan berbuat segala sesuatu yang aku ini sudah perbuat. Dan ia melakukan perbuatan yang lebih besar daripada ini. Ia melakukan perbuatan besar daripada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena aku ini pergi kepada Bapakku. Dan itu terbukti dalam Kisah 5 ayat 15. Bagaimana Petrus cuma dengan bayangnya, belum berdoa. Sehingga orang mengeluarkan orang sakit, ditidurkan di bahasa Makassar balai-balai. Balai-balai bahasa Indonesianya. Sehingga setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya terkena bayang Petrus, orang disembuhkan. Kisah 5 ayat 15. 15. Sehingga orang sakit pun dibawa orang keluar ke jalan. Keluar ke jalan, Diletakkannya di atas tempat tidur dan di balai-balai. balai-balai. Supaya apabila Petrus lalu, sekurang-kurangnya terkena bayangnya terkena bayang Petrus. kepada seorang dari antara mereka itu. Jadi kita perhatikan kuasa yang luar biasa, kuasa kesembuhan. Paulus di dalam Kisah 19 ayat 12, bekas pakaiannya, bekas kainnya, sapu tangannya dibawa kepada orang sakit, sembuh. Bahkan setan pun keluar dari orang itu. Kisah 19 ayat yang ke-12. 12. Sehingga sapu tangan dan kain bekas tubuhnya pun sudah dibawa orang kepada orang yang sakit itu. Lalu penyakit itu pun hilanglah daripada mereka itu. Penyakit itu hilang, artinya mereka mengalami kesembuhan. Dan segala setan pun keluarlah. Setan pun keluarlah. Jadi itu yang terjadi, yaitu karunia kesembuhan. Dan ini juga akan berlaku pada
kegerakan rohani yang besar di ujung akhir zaman ini yang sudah diambang pintu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, masuk pada kegerakan besar sebagaimana gereja hujan awal itu sudah terjadi, sehingga harta kekayaan menjadi milik bersama. Orang-orang merasa takut dengan kuasa mujizat tanda heran yang diperbuat oleh rasul-rasul. Sehingga dalam Kisah 2 ayat 43 mulai. Yang ke-43. 43. Maka datanglah ketakutan ke atas tiap-tiap orang. Datang ketakutan ke atas tiap-tiap orang. Dan banyaklah mujizat dan tanda ajaib yang diadakan oleh rasul-rasul itu. Banyak mujizat dan tanda ajaib yang diperbuat oleh rasul-rasul pada waktu itu. Maka sekalian orang yang percaya itu adalah bersama-sama. Sekalian orang yang percaya adalah bersama-sama. Dan segala milik itu dipunyainya bersama-sama. Jadi milik dipunyainya bersama-sama. Maka dijualkannya harta bendanya dan dibagi-bagikannya di antara sekalian orang sekedar kekurangan masing-masing. Orang yang berharta dia jual, lalu dibagikan kepada yang membutuhkan. Itulah gerakan rohani yang berlaku di gereja hujan awal. Demikian juga di gereja hujan akhir. Tapi selalu saya katakan, karena itu punya hubungan Kisah pasal yang kelima, bagaimana Ananias dan Safira yang hanya berdusta mati karena kuasa yang luar biasa. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Sebab itu kita ini semakin hari semakin bertambah. Tadi kita sudah baca Efesus 4 ayat 13. Semakin hari kedagingan kita, kemanusiaan kita semakin kita matikan. Sehingga kuasa roh yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada kematian daging, kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Karena itu bisa berakibat fatal seperti Ananias dan Safira mengalami kematian. Petrus bilang, sebelum tanah itu dijual adalah milikmu. Setelah tanah itu terjual adalah hakmu. Tetapi kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Laku 100 juta, dia bilang cuma 50 juta. Contoh. Jadi kita perhatikan. Tidak mengapa dia bilang 100 juta. Tapi kami hanya beri 50 juta. Tapi mungkin karena gengsi. Orang-orang sudah memberikan semua. Yang menjadi kesalahan di sini adalah dusta dari Ananias dan Safira yang mengakibatkan kematian. Jadi kita perhatikan kembali ke ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Di sini dikatakan, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, dan hendaklah kita memberi dia hormat, karena ketika kawin anak domba sudah tiba dan istrinya pun sudah bersedia. Ketika kawin, ini berbicara tentang pesta perjamuan kawin anak domba Allah 75 hari di sorga. Jadi setelah menikah di bumi, tinggal ada dua bagian. Tetap hidup, tidak mengalami kematian, lewati meterai yang kelima, lalu diangkat pada meterai yang keenam. Tetapi yang menggenapi bilangan, masuk meterai kelima akan mati syahid. Untuk menggenapi bilangan. Jadi kita perhatikan, yang tidak mengalami kematian, mereka juga tidak akan mendahului orang yang sudah mati. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-15. Yang ke-15. Karena kami mengatakan demikian ini kepadamu dengan firman Tuhan. Kami mengatakan dengan ini demikian firman Tuhan, bahwa kita yang sedang hidup ini, dan yang tertinggal hingga kepada kedatangan Tuhan. Jadi yang tidak mengalami kematian, bukan tertinggal masuk pada zaman antikris, tapi yang tinggal, yang tidak mengalami kematian, tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Karena Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu malaikat, dengan bunyi sangkakala Allah, maka segala orang yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Jadi kita perhatikan,
orang yang hidup tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Artinya, orang yang hidup itu akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan berdasarkan Matius 24 ayatnya yang ke-30. Itu berada di awan-awan selama 3,5 tahun, 1260 hari. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah itu berlaku juga di bumi selama 3,5 tahun zaman antikris yang disebut oleh Tuhan kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Setelah Tuhan Yesus datang mengakhiri zaman antikris, terjadi kebangkitan pertama, bertemu dengan orang-orang yang tidak mengalami kematian, lalu diobahkan. Meskipun sudah sempurna, tubuh, jiwa, dan roh belum bisa masuk pada perkawinan, pesta perjamuan kawin anak domba. Kenapa? Harus diobahkan dengan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50 sampai 52. 50. Tetapi inilah kukatakan, hai saudara-saudaraku, Inilah kukatakan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. dan keadaannya akan binasa, tiada mewarisi keadaan yang tiada akan binasa. Ayat 52. 52. Dan di dalam sesaat, di dalam sekejap mata, pada bunyi sangkakala yang akhir, karena sangkakala akan berbunyi, dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tiada akan binasa. Orang mati akan dibangkitkan dengan tidak akan binasa. Dan kita ini akan diubahkan. Diobahkan dengan tubuh kemuliaan, baru masuk pada pesta perkawinan. Inilah ayat pokok kita. Selama 75 hari, 75 hari itu diambil dari Daniel 12 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah ia yang bernanti-nanti sampai kepada 1335 hari. Daniel 12 ayat 12. 12. Berbahagialah ia yang bernanti-nanti, dan yang sampai kepada 1335 hari. 1335 hari dikurangi selama zaman antikris atau selama gereja Tuhan yang tidak mengalami kematian di awan-awan 1260 hari berdasarkan Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Yang ke-6, maka perempuan itu pun larilah ke padang belantara. Di situ ada suatu tempat disediakan Allah baginya, supaya ia dipeliharakan di situ 1260 hari. 1335 hari dikurangi 1260 hari, hasilnya adalah 75 hari. Jadi pesta perjamuan kawin anak domba waktu itu 75 hari. Dan dikatakan dalam ayat tadi, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, dan hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba, istrinya sudah bersedia. Yaitu kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya, supaya kita disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh pada kegerakan rohani yang besar yang saya sudah jelaskan tadi. Dan Bapak Ibu Saudara, sementara terjadi pesta perjamuan kawin anak domba 75 hari di sorga, di bumi ada 30 hari itu pesta unggas, yaitu di mana unggas memakan daging-daging raja-raja dan kuda-kuda yang mati akibat perang antara Allah dan manusia setelah Tuhan Yesus turun di dalam Wahyu pasal yang ke-19 mengakhiri zaman antikris. Dalam Wahyu 19 ayat 17-18 kita baca ini. Yang ke-17, maka aku tampak pula seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Lalu ia bertempik dengan suara besar sambil berkata kepada segala burung yang terbang di udara. Kalau burung unggas yang terbang di udara, Marilah berhimpun kepada perjamuan Allah yang besar, supaya kamu boleh makan daging segala raja, dan daging panglima, dan daging orang yang gagah, dan daging segala kuda, dan segala orang yang menunggang dia, dan daging sekalian orang, baik merdeka, baik hamba, kecil dan besar. jadi unggas dia cuma makan daging, tulangnya tidak bisa dia makan.
karena tulang itu besar, apalagi kalau tulang kuda. Jadi ini 30 hari. Dari mana 30 hari? Yaitu Daniel 12 ayatnya yang ke-11 dikurangi Wahyu 12 ayat 6 tadi. 1290 hari dikurangi 1260 hari, kita baca. Ayat yang ke-11, maka adapun masa persembahan yang sehari-hari itu dijauhkannya dan alamat kerusakan itu didirikan yaitu akan 1290 hari. 1290 hari dikurangi 1260 hari itu 30 hari. Lalu yang 45 hari apa yang terjadi? Itu masa pembersihan. Seperti yang saya katakan tadi, dan ayat tadi mengatakan bahwa unggas ini hanya memakan daging. Berarti ada sisanya tulangnya, itu dibersihkan. Siapa yang membersihkan? Adalah orang-orang yang lolos pada zaman antikris. Jadi pesta perjamuan kawin anak domba 75 hari, sementara di bumi pesta unggas 30 hari dan 45 hari sisanya pembersihan. Lalu setelah pesta turunlah Tuhan Yesus dan orang-orang yang berpesta di sorga dan masuk kembali ke bumi ini dalam pemerintahan 1000 tahun masa damai. Damai. Kenapa? Karena iblis dirantai juga selama 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat pertama dan sampai 3. Artinya, sebagaimana manusia pertama Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, itu juga yang akan terjadi di 1000 tahun masa damai. Dan setelah 1000 tahun masa damai, iblis itu akan dilepas. Lalu bumi ini akan dihanguskan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Lalu Yerusalem baru turun dari sorga, masuk kita pada bumi baru, langit baru. Di sana tidak ada lagi matahari. Di sana tidak ada lagi lautan sehingga tidak takut untuk tsunami. Itulah perbedaan antara bumi sekarang ini dan bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, di mana tempat pengantin Kristus berada. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, dalam ayat ini mengingatkan, hendaklah kita memberi dia hormat, karena ketika kawin anak domba sudah tiba dan istrinya pun sudah bersedia. Kita sebagai mempelai wanita, kita sebagai pengantin perempuan harus mempersiapkan diri dengan karunia Roh Kudus. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah, orang lain Tuhan tolong, saya juga tak tersembunyi.